Shalom. Gimana kabarnya hari ini, Love Church? Ketemu lagi di ibadah minggu pada hari ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan selama minggu ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai ibadah pada hari ini. Engkau yang memberkati ibadah pada hari ini. Kiranya semua bisa membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap terbang tinggi bersama Yesus. Tentangkan sayapnya. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran
keselamatan kami Tuhan, kota benteng kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Haleluya. Ya shalom, haleluya. Masih ada sukacita buat kita. Masih ada sukacita dalam Anda. Masih ada kebahagiaan. Oh harus ada dong. Yang susah itu dunia, anak-anak Tuhan. Tetap ada sukacita. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin saudara. Amin, haleluya. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya keadaan kami yang baik, keadaan kami yang luar biasa itu bukan karena keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa dan keadaan yang sungguh-sungguh baik, tetapi yang kami percaya bahwa tetap ada Engkau yang luar biasa dan baik buat kami. Itulah keyakinan kami Tuhan, itulah yang membuat kami bersukacita sampai saat ini. Bapak terima kasih, Tuhan layak Engkau dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Dan biarlah hari ini, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, menyendengkan telinga kami, duduk diam di bawah kaki Tuhan dan menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari Tuhan berfirman, kami sedia mendengarkannya.
Kami menantikannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur, umat percaya diberkati katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya tadi keluar dari kamar setelah saya ganti pakaian gitu, kemudian saya keluar dari kamar, pertama kali yang keluar dari mulut anak saya dan juga istri saya, dia bilang, lah kok kayak bendera Belanda. Hati-hati loh, nanti kalau di bawah ketemu bendera, ketemu tiang bendera, kamu dikerek. Nanti yang putih disobek, merah putih biru. Kenapa mereka terkejut? Mengapa mereka kemudian hari kemarin itu kayaknya ada sesuatu gitu? Kok kayaknya mereka surprise? Why? Karena ada sesuatu yang berbeda. Dia notice ada sesuatu yang gak biasa dari papanya di dalam berpakaian. Memang saya biasanya khotbah di awal minggu dan saya selalu tentunya memimpin perjamuan kudus dan saya berpakaian yang formal. Tetapi hari ini saya lebih sedikit casual gitu ya, casual, bukan gak sopan ya, tetapi casual untuk berkhotbah hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya hal ini biasa. Cuman karena kalau saya di dalam keseharian saya ya beginilah pakaiannya, casual. Tetapi karena saya mau berkhotbah dan anak saya, istri saya melihat bahwa biasanya saya formal, ini gak biasa, ini luar biasa gitu. Maka saya bilang sama dia, iyalah gitu. Memang kita harus out of the box katanya. Apa sih gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan saya cuma satu sebetulnya. Sesuatu yang gak biasa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu kadang-kadang ada mengundang reaksi positif, tetapi ada juga mengundang reaksi yang negatif. Sebetulnya saya sedang mau bicara mengenai Kristus. Salah satu kenapa Kristus itu disalib, itu karena dia melakukan dan memberitakan sesuatu yang gak biasa. Ribuan tahun umat Yahudi memelihara cara ibadah seperti yang diwariskan oleh Musa. Yang dia kenal, yang dia tahu, Tuhan yang dia sembah, Elohim yang dia sembah, itu bukan seperti yang Yesus perkenalkan, yang begitu luar biasanya menjaga. Contoh, waktu tabut perjanjian dipindahkan, kepleset, mau jatuh. Niatnya baik, pegang tabut perjanjiannya, tapi justru dihukum mati. Luar biasa. Nah, hari itu Yahweh, yang kata itu sangat sakral buat umat Israel. Bahkan teman saya orang Yahudi, kalau dia nulis sampai pada kata itu, dia ambil ballpoint merah, kemudian dia titik, dia gak berani tulis. Terus saya tanya, kenapa? Aduh, ini nama yang sangat kudus. Tiba-tiba Yesus mengajarkan bahwa dia yang begitu sakralnya, begitu kudusnya, begitu mulianya, Yesus berkata, dia adalah Bapakku, Bapakku yang di sorga. Waduh, gak biasa itu, kurang ajar itu. Dan banyak hal, Yesus mengampuni. Sesungguhnya dosamu sudah diampuni. Umat Israel, orang-orang Farisi yang melihat gak bisa terima. Dia berkata, siapa lu?
kok bisa mengampuni dosa? Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Waduh, kurang ajar. Ngerti saudara? Sesuatu yang gak biasa. Kayak cara berpakaian saya tadi. Cuman cara berpakaian gak biasa aja sudah mengundang reaksi yang begitu banyak. Apalagi Tuhan Yesus hari itu. Nah, yang saya mau beritakan hari ini sebetulnya ketidakbiasaan itu, Bapak Ibu. Yang engkau harus mengerti. Apa sih bedanya dalam Kristus dan tidak di dalam Kristus? Maka Tuhan Yesus mengajak kita pada hari ini untuk melihat beberapa ayat di dalam firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman ini, memelihara di dalam kehidupan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya melihat hal ini, dan ini yang saya mau beritakan kepada saudara, keluar biasaan Tuhan, ketidakbiasaan Kristus dibandingkan dengan yang lain. Kristus membawa sesuatu hal yang sangat berbeda. Ini sebetulnya sebuah penggenapan dari apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau engkau mengaku dosamu, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni engkau, dia menyucikan engkau dari segala pelanggaran dan dosa saudara. Saya mau kasih tahu, mengampuni di semua ajaran ada. Tetapi untuk menyucikan Bapak Ibu, untuk menyucikan,
itu bukan hal yang biasa. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Harus ada korban untuk menyucikan, otherwise atau kalau tidak, maka engkau yang harus melakukan sanctification itu. Penyucian itu. Dimanapun engkau mengenal bahwa Tuhan itu mengampuni dosa, tetapi di dalam Kristus kita mengenal ada penyucian daripada dosa. Kita gak perlu bayar. Kita gak perlu menyiksa diri kita. Untuk kemudian supaya apa? Supaya apa yang sudah kita lakukan, dosa itu kemudian tidak lagi melekat. Akibatnya tidak lagi melekat. Tetapi kalau engkau mengaku dosa, maka Tuhan melakukan dua hal. Apa? Mengampuni, artinya dia berhenti marah. Tetapi juga dia menyucikan engkau dari segala dosamu. Wow. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ini gak biasa. Dan ini yang gak bisa diterima oleh bangsa-bangsa Yahudi. Penyucian dosa, bayar korbannya. Bayar puasanya. Bayar. Siapa yang bayar? Kita yang bayar. Tetapi Yesus di kayu salib dia katakan sudah selesai. Untuk dosa yang sebelumnya dan dosa sampai yang akan datang. Sudah selesai. Dosa ada dua. Iniquity, dosa bawaan. Setiap orang tanpa terkecuali telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata firman. Tanpa terkecuali. Ada sesuatu yang kita bawa, hutang. Maka satu-satunya jalan untuk kita selesai dari hutang itu, engkau gak bisa tebus sendiri. Harus ada yang tebus, yang sempurna yang menebus kita. Yang kedua, dosa dalam kita berjalan sehari-hari. Maka dosa itu juga Yesus katakan, aku tarik dan aku taruh dan aku sucikan di dalam tubuh dan darahku. Cukup menutupi dosa seisi dunia ini. Ini gak biasa. Ini luar biasa. Itu yang saudara harus tahu. Makanya kalau engkau melepaskan Kristus, engkau sedang melepaskan ini. Engkau sedang melepaskan penebusan. Engkau sedang menantang Tuhan. Aku akan tebus dosaku sendiri. Hati-hati. Yang saya beritakan hari ini adalah ketidakbiasaan Kristus. Hebat ya. Yang orang-orang nggak bisa itu, nggak ada itu, nggak mungkin dan ada. Dan Yesus memberitakannya sebelum dia disalibkan dengan perumpamaan ini. Seorang anak durhaka, bapaknya masih hidup, minta bagi harta warisan. Itu kurang ajar, saudara. Bapak masih hidup, belum mati, saudara. Udah minta, Pak, warisannya bagiin apa? Dia minta. Kurang ajar. Udah gitu, bukan hanya kurang ajar, dia menyia-nyiakan apa yang Tuhan, apa yang bapaknya berikan. Dia jual hartanya, dia pergi ke negeri asing, dia berfoya-foya. Kurang ajar. Kurang ajar Bapak Ibu. Pada satu kondisi, anak ini masuk di dalam sebuah penderitaan. Terjadi kelaparan di negeri itu. Kadang-kadang Tuhan menegur Anda dan saya dengan sebuah kondisi supaya engkau kembali menyadari seberapa jauhnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Demikian juga dengan bapak kita. Bapaknya nyari nggak? Enggak. Bapaknya diam. Di mana? Di rumahnya. Tetapi kalau kita lihat gitu, kalau kita lihat
Di dalam ayat ini, kita lihat di ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Bapa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hari ini seberapapun engkau bersalah, yang pertama, engkau harus mengerti satu-satunya solusi adalah engkau kembali kepada Dia. Makin engkau berkeras hati, makin engkau jauh, makin engkau menderita. Dan Bapamu memang sepertinya membiarkan engkau. Sepertinya Dia membiarkan engkau. Tetapi waktu engkau bangkit, engkau akan lihat. Waktu engkau bangkit dan pergi kepada Bapa, engkau akan lihat. Kita lihat di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia, si anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan ya, perhatikan ya. Perhatikan firman ini. Ketika masih jauh, ayahnya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya telah melihatnya. Waktu masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Dalam bayangan saya, walaupun bapaknya tidak mencari karena dia nggak tahu anaknya pergi kemana, tetapi dia menunggu di gerbang, di tanahnya, setiap hari menatap ke jalan. Kalau anak yang kukasihi itu kembali. Dalam penantian itu, waktu engkau kembali kepada Tuhan, engkau akan melihat seorang Bapa, Tuhan, Bapamu dan Bapakku. Dia sedang melihat engkau dari jauh, berlari kembali kepada Dia. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Dia menantikan engkau dan aku. Jangan pernah berkata, Pak, kayaknya saya udah terjun rumus terlalu jauh, Pak. No. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mengampuni kita. Sehingga darah Kristus tidak cukup lagi untuk menutupinya. Yang kau perlu lakukan adalah seperti anak bungsu ini. Bangkit dari kesalahan kita. Bertobat dan kembali kepada Bapa. Dan kau akan lihat Bapa yang menanti-nantikan engkau selama ini. Dari jauh engkau datang, Dia sudah melihatnya. Dan bukan hanya melihatnya. Lalu Bapa itu tergerak dengan belas kasihan dan perhatikan. Dan Bapa ini lari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya baca ayat ini. Ini terjadi di 1998 Bapak Ibu. Di dalam kehidupan saya. It happened. Ini yang aku rasakan. Dirangkul, dipeluk sama Bapa. Dan waktu aku kembali, aku gak lihat Bapa yang sangar. Yang dia udah siap dengan rotan. Yang dia udah siap dengan hukuman. Tetapi seorang yang Bapa yang menunggu kita dengan sebuah kerinduan. Coba lihat kanan kiri. Bilang, Tuhan menunggu engkau untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan. Ketika anak itu datang dan dia berkata, Bapak, aku sudah berdosa loh. Terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku sudah berdosa. Dia mengakui jujur. Dan dia tahu statusnya gak layak untuk jadi anak Bapak. Gak layak, gak pantas Pak. Pak, aku gak pantas untuk jadi anaknya Papa. Biarkan aku jadi pegawainya Papa aja deh. Tapi Bapak itu enggak. Dia enggak jawab anaknya. Yang mengaku itu dia enggak jawab.
tapi dia berpaling kepada hamba-hambanya. Dan dia mulai berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Artinya apa? Now, cepat. Bukan entar ya, tunggu ya. Bapak kayaknya perlu waktu dulu untuk ngampunin kamu. Entar ya, tunggu ya. Lu bandalnya minta ampun sih. Entar papa masih sakit. Enggak, Bapak Ibu. No. Begitu engkau datang, dia langsung mencium. Dia langsung memeluk saudara. Rasakan itu. Jangan sia-siakan itu. Rasakan itu. I've been in that position. Pelukannya itu sungguh-sungguh menguatkan kita kembali. Ciumannya memulihkan kita Bapak Ibu. Makanya saya selalu berkata mimbar ini itu adalah mujizat untuk saya. Kalau Rasul Paulus pernah berkata dari antara semua rasul, dia adalah rasul yang dia adalah yang paling hina. Bahkan nggak pantas kalau disebut rasul. Aku juga berkata dari semua pendeta, saya yang paling hina. Bahkan sebetulnya nggak pantas. Oleh sebab itu saya menerima setiap pelayanan, aku nggak lihat itu gereja besar, gereja kecil, jemaat 10.000 atau jemaat 10 orang. Saya nggak lihat itu. Karena aku terima mimbar ini dengan anugerah. Dan hari itu aku merasakan Bapa yang kepadanya aku peluk, aku tersungkur, aku minta ampun. Bapa yang sama dia bangkitkan saya, dia peluk, dia cium aku. Dan dia mulai berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari. Yang pertama apa? Jubah yang terbaik. Hari itu saya udah gak punya kemuliaan saudara. Aku telah kehilangan kemuliaan itu. Tapi waktu aku datang kepada anugerah, aku datang kepada Bapa, jubahku dikembalikan, kemuliaanku dikembalikan. Itu yang pertama. Tuhan melakukan 3 hal. Yang pertama, dia kembalikan kemuliaan. Engkau bukan lagi sampah, engkau bukan lagi orang berdosa, engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau mulai menjadi anak-anaknya. Gak pantas Pak, pantas. Aku gak berharga Pak, engkau berharga. Makanya saya kalau ada orang yang berdosa dan kemudian saya lebih suka mengencourage dia daripada menuding-nuding dia. Karena kalau kita sedang menuding-nuding, kalau kita sedang mengarahkan telunjuk kita, maka what will happen? Tuhan akan berkata kepada kita, kalau engkau tidak berdosa, lempar batu itu duluan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa yang kau sembah dan aku sembah, Bapamu dan Bapakku, our Father. Dia akan memeluk, mencium saudara. Dan yang pertama, dia akan mengembalikan jubah kemuliaan saudara. Segera dikenakan. Yang hina, yang compang-camping, yang gembel, yang gak berharga, yang ternoda. Tuhan bilang, Tuhan pulihkan. Jubah kita dikembalikan oleh Tuhan. Wow, pernah lihat di tempat lain gak ada saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti pakaianku hari ini, it's extraordinary. Gak seperti biasanya. Ini yang saya beritakan hari ini. Ketidakbiasaan Kristus namanya. Yang kedua, apa yang dia perintahkan kepada hamba-hambanya? Pakaikanlah itu kepadanya dan perhatikan yang kedua apa? Kenakanlah cincin pada jarinya. Yang pertama Yesus, Tuhan akan mengembalikan kemuliaan kita.
Yang tadinya nggak berharga, yang tadinya sampah, yang tadinya nggak layak bahkan untuk hidup, nggak layak untuk bergaul, nggak layak untuk melayani. Tuhan kembalikan, jubah kita kembali, kemuliaan kita kembali. Dan yang kedua apa? Cincin. Cincin bicara apa saudara? Otoritas namanya. Kalau zaman dulu bangsawan-bangsawan, raja-raja, dia punya cincin. Dan itu ada semacam segel. Oh saudara menonton film-film mafia itu saudara. Mafioso. Itu biasanya kalau orang datang ke Don, orang datang ke pemimpinnya, maka dia sodorin tangannya. Kemudian orang itu harus cium cincinnya. Kalau dulu, kalau kita tulis surat, kemudian di situ kita lelehkan lilin, dan kemudian kita cap dengan cincin. Ini otoritas, ini materai. Tanpa cap itu nggak ada kuasanya. Tanpa cap itu surat yang kita bikin ya cuma sekedar surat, bisa dibikin di mana-mana. Tetapi begitu dicap, di situ ada otoritasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga waktu engkau kembali kepada Tuhan. Kemuliaan yang hilang, Tuhan kembalikan. Otoritasmu yang hilang, Tuhan kembalikan. Tuhan pulihkan. Dan start di situ. Waktu engkau berkata, engkau melepas, maka terlepas juga di sorga. Waktu engkau mengikat, maka terikat juga di sorga. Tuhan sorga mengkonfirm. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kalau engkau ada di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, engkau orang yang berotoritas. Minta apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Otoritas dikembalikan oleh Tuhan. Waktu engkau keluar, waktu engkau berjalan menjauh daripada Tuhan, roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Saudara takluk kepada roh-roh dunia ini. Saking semangatnya saudara, sampai belibet. Waktu saudara menjauh dari Tuhan, sekali lagi, roh-roh dunia menaklukkan saudara. Karena dikatakan, waktu engkau datang ke roh-roh peramal, waktu engkau datang kepada mereka, maka engkau najis di hadapan Tuhan. Maka suddenly engkau akan takluk kepada roh-roh mereka. Makanya masa lalu saudara bisa dibacain. Saudara belum ngomong namanya, dia udah tahu. Mbah, kenapa selalu mbah ya? Mbah, iya ada Pak Zifki, tahu nama saya. Ini dukun sakti. Gitu. Padahal enggak. Karena saudara najis di hadapan Tuhan. Sehingga engkau takluk terhadap roh-roh dunia. Kembali kepada Tuhan, maka otoritas itu dipulihkan dalam hidupmu dan hidupku. It's great. Haleluya. Amin. Amin, amin. Karena apa? Karena saudara kembali kepada Bapa. Dan yang ketiga, dan sepatu pada kakinya. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Jubah, kemuliaanmu dikembalikan. Yang kedua apa? Cincin, otoritasmu dikembalikan. Yang tadinya you gak layak panggil dia Bapa, in the name of Jesus, dikembalikan. Amin saudara. Hari ini dia yang begitu suci, begitu kudus, begitu besar, begitu agung, Khalik langit dan bumi ini. Dan kau dapat
memanggilnya dia dengan Bapa. Abah, Bapa. Ini kadang-kadang kita nih ngucap-ngucap tapi gak tahu bahwa itu sebetulnya sebuah privilege yang luar biasa loh Bapak Ibu. Anda bisa bayangin gak kalau tiba-tiba kita datang ke Pak Jokowi, kita datang dengan hormat, terus Pak Jokowi yang terhormat, terus Pak Jokowi bilang gini, udah bilang panggil aku sekarang Papa. Wis. Itu baru Presiden Indonesia. Ini kalik langit dan bumi. Udahlah, call me Father. Luar biasa. Lihat dong kanan kiri. Keren ya lu, gitu bilang. Yang ketiga apa? Sepatu pada kakinya. Sepatu bicara mengenai apa? Kaki kita berkasutkan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut bicara perjalanan hidup, kasut bicara masa depan. Kemuliaanmu dikembalikan, otoritasmu dikembalikan. Dan yang ketiga, masa depanmu dirancang kembali oleh Tuhan. Gak ada yang gagal Bapak Ibu. Gak ada yang rusak Bapak Ibu. Waduh Pak, kayaknya anak saya mah udah rusak banget. No! Bilang sama dia, bangkit. Kembalilah kepada Bapa. Bapamu sedang menantikan engkau. Bapamu sedang merindukan engkau. Rasakan pelukannya dan ciumannya. Dan kau akan lihat dalam hidupmu kemuliaanmu dikembalikan. Otoritasmu dipulihkan. Dan masa depanmu dirancang menjadi baru. Oleh sebab itu, hari ini, saat ini Bapak Ibu, jangan pernah lupa ketidakbiasaan Kristus dan extraordinary of Jesus. Hari ini sedang ada menjadi bagian di dalam hidupmu dan hidupku. Apapun yang kau lakukan, seberapapun jauhnya engkau telah lari daripada Tuhan, saran saya hari ini, seperti anak ini berkata, aku mau bangkit. Bangkit dari kesalahanmu. Bangkit dari kesalahanmu. Bangkit Bapak Ibu. Ayo bangkit. Kembali kepada dia. Dan kita mulai berkata kepada dia, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Kau menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Kalau nyanyian ini adalah doamu hari ini, saya rindu. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau yang menyaksikan hari ini, engkau yang beribadah hari ini. Kalau engkau berkata hanya karena darah Kristuslah, maka kemuliaanku kembali. Hari ini otoritasku kembali, aku gak bisa diintimidasi lagi. Hari ini masa depanku baru, aku gak akan pernah mempertanyakannya lagi. Kalau itu doamu, itu kerinduanmu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Yes. Angkat tangan kita. Engkau yang mengangkat tangan, letakkan tangan kiri di dadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau lihat umatmu yang mengangkat tangan mereka, meletakkan tangan kiri mereka di dada mereka. Inilah mereka yang berkata, aku mengaku atas segala apa yang menjadi kesalahanku Tuhan. Dan aku hari ini seperti anak bungsu itu dipulihkan. Demikian juga hamba-Mu tahu bahwa pemulihan itu akan menjadi bagian mereka. Pemulihan gak setengah-setengah, total. Di dalam nama Yesus akan terjadi hari ini. Keluarlah dari tempat ini. Kembalilah ke seharianmu. Dan merdekalah engkau. Karena Kristus ada bersama-sama dengan saudara hari ini. Darah Kristus menjadi jaminannya. Tubuh Kristus yang terpecah menguatkan engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Satu janji kami mau keluar dan kami mau berhenti berbuat dosa lagi. Oh, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pemulihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kami menyatukan iman kami bersama-sama. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Krisis multidimensi yang hari ini dialami oleh bangsa ini, kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu kecil sehingga Tuhan gak perlu peduli. Tidak ada perkara yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup memberikan solusi. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu RT RW Tuhan. Tuhan memberkati aparat bangsa ini. Tuhan memberkati tim ekonomi, Tuhan memberkati tim pertahanan keamanan. Tuhan memberkati tim kesehatan. Bapa, mau berdoa umat-Mu yang mungkin hari ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan Kau yang sembuhkan. Ada dari antara mereka hari ini Tuhan berduka, Tuhan yang hiburkan. Tidak ada satupun iman mereka gugur pada hari ini Tuhan, karena kesulitan-kesulitan yang ada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus pulang ke dalam keseharian. Arahkan hati iman-Mu. Arahkan hati dan iman-Mu. Ingat, persekutuan-Mu sebentar lagi usai. Ibadahmu tidak akan pernah usai Bapak Ibu. Tidak akan pernah usai. Serahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu sesungguhnya ibadah yang sejati. Arahkan hatimu, mari kita tutup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terus ini akan menjadi bagianmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya diberkati, menyambut Bapa, terima kasih. Oh Father, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Umat percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church, Care, Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.